Lu pernah ngerasa kayak gini nggak? Kalau misalkan lu udah kerja keras gitu, tapi kenapa gaji gak naik-naik? Tapi sebaliknya, orang yang malas justru s- cepat naik jabatan atau cepat naik gaji gitu kan. Padahal kita itu ngerasa udah kerja keras, lembur pun kita datang, terus ya kita loyalitas ke kantor udah gak diragukan lagi gitu kan ya. Tapi kenapa yang santai justru yang naik jabatan atau naik gaji? Sebenarnya ini bukan iri, bukan ilusi, dan bukan halu gitu, tapi ini kenyataan kerjaan di lingkungan kerja modern. Oleh karena itu gue akan bahas kenapa itu bisa terjadi dan gimana baiknya sikap lo untuk melihat fenomena tersebut. Ini gue lagi di luar, karena di studio emang suntuk kan. Nah kita balik lagi ke pembahasan. Yang pertama, kita garis bawahi dulu, yang malas itu bukan berarti malas gitu, tapi kerja secukupnya. Dia tahu cara main di dunia kerja seperti apa gitu kan. Kelihatan kerja, terus ya banyak report, ingin tampil, bisa berbicara gitu kan ya. Gak salah sih di dunia kerja seperti itu gitu. Jadi kerjanya tuh sesuai porsi dengan sesuai porsinya gitu. Dia kayak pandai bermain catur di tempat kerjanya. Jadi sebenarnya bukan pemalas beneran gitu. Tapi dia bisa membaca situasi, cara bermain, dan tetap enjoy gitu kan. Yang intinya tuh bisa menempatkan sesuatu kayak gitu. Kalian pasti ngerti kan ya. Di era media sosial dan di era teknologi yang semakin canggih, lu kerja tapi nggak terlihat itu kayak yang percuma. Lu harus pahami itu gitu kan. Lu udah capek-capek kerja tapi nggak terlihat. Untuk di zaman sekarang itu kayak yang percuma. Ibarat lu bikin eh kerjaan atau makalah atau laporan 20 halaman, tapi lu simpen gitu aja gitu kan. Bandingin sama yang bikin 5 halaman, tapi dia dipresentasikan di depan atasannya misalkan. Nah, masih lebih berharga yang seperti itu gitu, dengan kondisi kerja di zaman sekarang. Pelajaran yang sebenarnya menurut gue itu nggak ada di pelajaran sekolah atau kuliah. Seperti kayak tampil, ngejual diri, dan ngebungkus kerjaan lu jadi sebuah narasi gitu kan. Itu tuh jarang diajarkan di kampus-kampus. Padahal itu tuh sangat penting sekali ya, karena si pemalas itu bukan berarti pemalas, tapi dia pandai menempatkan sesuatu. Dia tahu kapan dia harus perform dan dia harus mengeluarkan kekuatannya. Dia tuh tahu gitu. Nah kebalik yang si pekerja keras itu kadang kerja, yang penting kerja beres dan kerja sungguh-sungguh. Padahal kerjaan lu itu harus dilihat perlu untuk zaman sekarang. Gak cukup, gak cukup untuk hanya bekerja keras. Nah ini kenyataan yang paling pahit, yaitu kerja keras aja gak cukup. Jadi kantor itu bukan cuma hanya tentang performa kerja lu, tapi gimana kita ngebangun relasi gitu. Relasi antar jabatan atau antar atasan. Jadi bos lu itu sebenarnya, bukan sebenarnya, emang manusia biasa gitu kan. Dia pasti cari orang yang nyaman, diajak ngobrol atau diajak sharing gitu kan. Jadi kebanyakan orang-orang yang dekat dengan bos itu, ya sorry dalam tanda kutip, cepat naik jabatan gitu. Karena emang sebenarnya manusiawi gitu untuk di zaman sekarang menurut gua ya. Bukan berarti nyuruh gue untuk menjilat itu. Tapi lu tahu kapan lu harus perform gitu kan. Gak berarti lu harus misalkan datang ke rumahnya ngirimin makanan atau ngasih uang, itu gak perlu gitu. Tapi cukup dengan banyak interaksi dengan bos lu gitu. Karena yang malas tapi luwes itu lebih diandalkan daripada yang rajin kerja tapi pendiam. Itu tuh kenyataan di dunia kerja. Jangan salah ya, gak semua orang yang cepat naik jabatan
mereka adalah orang yang sering menjilat. Tapi orang yang naik jabatan adalah orang yang mengerti timing. Timing tentang pencitraan. Karena gak menutup mata, pencitraan di kantor itu perlu, yaitu cara lu biar lu bertahan di perusahaan tersebut gitu kan. Untuk di zaman sekarang ya. Jadi lu tuh harus ngerti timing, kapan lu bisa tampil, kapan lu harus ngejual diri, itu tuh penting dan gak akan ada lu temuin di materi manapun atau di bangku kuliah gitu kan. Jadi mesti gimana? Apakah kita harus jadi penjilat untuk menaik jabatan atau naik gaji? Gak perlu bro. Lu cukup tiru strateginya dimana lu ngerti timing sesuatu di kantor gitu kan, dan tetap menjaga integritas. Yang pasti pertama, dokumentasi. Untuk di zaman sekarang kerja itu perlu dokumentasikan setiap kerjaan lu dan ceritain hasil kerja lu di waktu yang tepat ke atasan lu. Terus yang ketiga, bangun relasi antar rekan kerja dan sama atasan lu gitu kan. Itu penting, bangun relasi itu penting. Dan yang keempat, belajar lagi yang namanya komunikasi dan presentasi. Di dunia kerja zaman sekarang, komunikasi dan presentasi itu penting buat jual diri lu. Dan yang kelima, kalau lu ngerasa pantas, rekomendasikan diri lu di waktu yang tepat ke atasan lu. Mau itu mau naik jabatan ataupun naik gaji. Intinya kayak gini. Di dunia kerja itu bukan adu siapa yang paling capek, tapi adu siapa yang paling pintar memainkan peran. Lu boleh tetap pekerja keras, tapi jangan invisible. Hargai diri lu sendiri. Jangan sampai lo yang kerja keras jungkir balik, tapi dia yang dapat promosi. Coba deh mulai sekarang ya, dokumentasikan kerjaan lu, karena gimana pun hasil kerja keras lu itu harus kelihatan. Bukan maksud pamer, tapi hargai diri lu sendiri. Oke, dari gua seperti itu ya bro. Kalau misalkan konten gua menarik buat lo atau bermanfaat buat lo bisa sebarin video ini ke teman-teman lo, khususnya yang lagi kerja. Karena di dunia kerja itu lu bisa jadi emasnya yang berharga, dan lu bisa jadi sampah sesampah-sampahnya. Nah, itu pinter-pinter lu bisa bawa diri. Yang terpenting itu lu bisa bawa diri. Mungkin seperti itu ya dari gue, Gali. Jangan lupa like and subscribe. Sorry ya bro. Dan komen kalau misalkan pengen konten-konten yang lebih menarik. Gue Gali, sampai jumpa di konten selanjutnya.